Every word's too loud. We got it slow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliati dengan stambuk M1B1 19048, kelas Ilmu Lingkungan B, jurusan Ilmu Lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang toksikologi lingkungan. Ya, untuk mempersingkat waktu, lanjut saja. Dalam toksikologi lingkungan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Keberadaan pencemaran di lingkungan memerlukan suatu sistem penilaian yang disesuaikan dengan peruntukan lingkungannya. Perlu diingatkan, di sini kadang diperlukan suatu penilaian subjektif terhadap pengaruh buruk atau baik dari pencemaran tersebut. Sebagai contoh, pada saat pelepasan unsur hara makanan tumbuhan dilepas ke jalur perairan, menyebabkan pertambahan jumlah tumbuhan yang ada dan seringkali diikuti dengan peningkatan jumlah ikan. Jadi nelayan akan menganggap tindakan ini menguntungkan dan dengan demikian bukanlah pencemaran. Sebaliknya, pengelolaan pasokan air minum, peningkatan jumlah tanaman air dan ikan memerlukan peningkatan biaya dan prosedur pengelolaan air minum sehingga pihak pengelolaan air minum menganggap bahwa pencemaran telah terjadi. Dalam hal ini diperlukan pengembangan sistem penilaian pencemaran yang disesuaikan dengan peruntukan dari lingkungannya. Yang kedua, membahas tentang sifat alaminya lingkungan. Secara alami terdapat berbagai macam senyawa kimia di alam yang berpotensial mempunyai efek toksis. Keberadaan dari masing-masing senyawa, polusi udara, gas buang mesin-mesin industri dan kendaraan bermotor pada temperatur normal, gas nitrogen dan oksigen yang mengisi sebagian besar udara atmosfer tidak bereaksi satu sama lain. Pada temperatur tinggi di dalam mesin kendaraan bermotor, mereka saling bereaksi membentuk nitrogen oksida yang kemudian terlepas sebagai gas buang dan masuk ke dalam atmosfer. Segera setelah berada di atmosfer, nitrogen bereaksi dengan oksigen untuk membentuk nitrogen dioksida, suatu gas berwarna coklat kekuningan dengan bau tidak enak dan menyengatkan. Gas nitrogen dioksida ini menyebabkan terjadinya kabut kecoklatan yang meliputi udara permukaan. Biasanya gas nitrogen dioksida tetap berada di udara atmosfer sekitar selama 3 hari. Sejumlah kecil dari nitrogen dioksida dapat bereaksi dengan uap air membentuk asam nitrat yang kemudian dapat mengalami prestasi dan tersapu dari udara atmosfer melalui hujan. Seperti halnya gas nitrogen dioksida, sulfur dioksida juga dapat bereaksi dengan uap air membentuk asam sulfat, di mana kedua asam ini yang bertanggung jawab terhadap hujan asam di perkotaan. Asam nitrat di atmosfer dapat juga bereaksi dengan amonia di udara membentuk partikel dari amonium nitrat yang secara berskala juga jatuh ke permukaan bumi atau tersapu oleh atmosfer oleh hujan. Adalah membahas tentang proses bioakumulasi. Pelipatan pengadaan timbunan zat kimia dalam organisme mengikuti tingkatan dalam rantai makanan juga merupakan aspek perhatian bagi toksikologi lingkungan. Proses pelipat gandaan substansi pencemaran dari satu tingkat trofik ke tingkat lainnya dan mungkin menunjukkan peningkatan kepekatan dalam makhluk hidup sesuai dengan keadaan trofik mereka. Dikenal dengan istilah biomagnifikasi. Pada umumnya, hubungan antara konsentrasi pencemar di lingkungan dan di dalam jaringan makhluk hidup dinyatakan dalam parameter
parameter faktor biokonsentrasi. Faktor biokonsentrasi merupakan ratio antara konsentrasi suatu zat kimia di lingkungan dengan berkonsentrasi dalam jaringan makhluk hidup. Yaitu membahas tentang pencemaran. Pencemaran udara umumnya dapat diartikan sebagai udara yang mengandung satu atau lebih bahan kimia dalam konsentrasi yang cukup tinggi untuk dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap manusia, binatang, tumbuhan, dan harta benda. Polutan udara dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yaitu polutan udara primer dan polutan udara sekunder. Yang dimaksud dengan polutan udara primer adalah suatu bahan kimia yang ditambahkan langsung ke udara yang menyebabkan konsentrasinya meningkat dan membahayakan. Sedangkan pencemaran udara primer dapat berupa komponen udara alamiah seperti karbon dioksida yang meningkat jumlahnya sampai di atas konsentrasi normalnya, atau suatu yang tidak biasa terdapat di udara seperti senyawa timbal PB. Polutan udara sekunder adalah senyawa kimia berbahaya yang terbentuk dari atmosfer melalui reaksi kimia, diantaranya berbagai komponen dari udara. Contohnya pencemaran sekunder adalah kabut fotokimia. Membahas tentang sulfur dioksida dan hujan asam. Reaksi pembentukan asam sulfat dipengaruhi oleh tingkat kelembapan udara dan dikatalisis oleh garam, mangan, dan besi. Di atmosfer, karbon dioksida dalam keseimbangan dengan air sebagai presipitasi menghasilkan pH sekitar 5,7. Seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida dapat bereaksi dengan uap air dan oksigen membentuk asam nitrat dan nitrit. Hujan asam berpengaruh pada penurunan pH daerah perairan. pH perairan yang rendah mengakibatkan pelepasan logam-logam toksis yang kemudian diserap oleh sedimen atau biota perairan. Yang ketujuh, membahas tentang polusi udara dan kesehatan. Polusi udara dapat memberi gangguan pada kesehatan dari iritasi mata dan sakit kepala sampai asma, bronkitis, aspisema, dan kanker paru-paru. Efek polusi udara dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu jangka pendek atau akut terhadap saluran pernafasan, jangka panjang atau kronik terhadap saluran pernafasan, kanker paru-paru, dan efek terhadap bukan saluran pernafasan. Yang termasuk efek saluran pernafasan akut adalah serangan asmat, saluran nafas yang hiperaktif, infeksi saluran pernafasan, dan perubahan fungsi paru yang reversibel. Pestisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk membasmi serangga, insektisida, tumbuhan, herbitisida, jamur atau lumut, fungisida, tikus besar dan kecil, rodentisida, kutu, bakteri, burung, cacing gelang, atau bahan lain yang digunakan untuk membunuh binatang yang tidak dikehendaki yang sengaja ditambahkan ke lingkungan. Dampak lingkungan penggunaan pestisida terhadap dengan sifat yang mendasar penting terhadap efektivitasnya sebagai pestisida. Yang pertama, pestisida cukup beracun untuk mempengaruhi untuk seluruh kelompok taksonomi biota termasuk makhluk hidup, bukan sasaran sampai batas terhadap bergantung pada faktor fisiologis dan ekologis. Yang kedua, banyak pestisida tanah terhadap degradasi lingkungan sehingga mereka dapat tahan dalam daerah diberi perlakuan. Dengan demikian efektivitasnya dapat diperkuat, namun sebaliknya sifat ini juga memberikan pengaruh jangka panjang dalam ekosistem alami. Yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.